Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang mau agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel ini, sehingga channel ini masih tetap tangguh, tetap kokoh untuk dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun berada, baik di mancanegara maupun di dalam negeri. Dengan sebuah harapan tentunya semoga sholawat itu, infak dakwah itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah, Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya, terima kasih untuk pewer terkasihku dimanapun kalian berada, baik yang dalam negeri maupun mancanegara, untuk selalu always selalu, tidak pernah never dan never tidak pernah ya, tetap pada apa yang diharapkan ya, menjadi anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan, silahkan di-share link-link kajian dari channel dakwah ini ya. Dan semoga itu menjadi catatan langit bahwa engkau telah mengambil bagian dalam syiar dakwah Islam. Berikutnya, atas doa-doa baiknya aku ucapkan terima kasih dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan kepadamu. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan kajian kita ya. Seri yang kedua. Nggak tahu apakah bisa selesai di sini ya. Oh, ini yang habis. Yang habis ini yang ada. Oh, sama-sama habis. Bentar, tenang ya, tenang. Ini yang kedua. Semuanya bisa kita bicarakan, jadi harap tenang. Aku tes dulu ini. Oh iya, sudah habis ini. Oke. Ini seri yang kedua. Kita lanjutkan ya. Seperti yang telah aku bilang kemarin bahwa tajuk ini terinspirasi dari diskusi Bapak dosen kita ya, Bapak Sili ya, Alisan Ginting ya, dengan Kang Mas Gedang Godok ya. Diskusinya sangat bagus, makanya aku tertarik untuk mengangkatnya dalam tajuk kajian kita. Oke. Ini seri yang kedua ya. Ada komen yang masuk ya, sebelum aku nanti baca komen. Seharusnya komen ini belakangan, tapi aku perlu ini, jadi aku dulukan ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Aku menanggapi komen ini dulu ya. Ini dari yang seri pertama ya. Seri pertama. Dia masih loading, oke. Seri pertama ya. Aku mau tanggapi dari Bapak dosen kita yang semoga sehat selalu. Ini sepertinya sami mawon antara Bapak dosen kita dan soleha kita Rini E yang ada di mana ini? Demak ya. Begini kata Bapak dosen kita.
Sebelumnya terima kasih Pak dosen. Salam untuk keluarga di rumah. Semoga damai dalam kasih ya. Oke. Begini. Di menit 26 yang saya sebut God, Theos, Debata itu sebutan kami untuk Allah, bukan Yesus. Kok gue sebeti bahwa ke Yesus? Nah, ternyata ditanggapi oleh soleha kita Rini dengan 2 jempol. Ini gambar itu sejuta makna sih ya. Aku nggak tahu maksudnya 2 jempol itu apa. Gini ya 2 jempol. Jadi gambar itu sejuta makna loh ya. Makanya untuk menafsirkan jempolnya ini perlu mufasirin ini, perlu pakar tafsir ini. Ya. Apakah dia setuju dengan pernyataannya Silly Alison Ginting, Bapak dosen kita, atau gimana? Gini ya. Jadi kalau misalkan Rini ini setuju, berarti dua-duanya masih keliru dalam menangkap apa yang aku jelaskan. Gini, Bapak dosen, aku jelaskan pelan-pelan ya. Seperti yang panjenengan bilang ya, gue seperti ya, kok bawa Yesus sih gitu ya. Justru aku itu ingin memperjelas Pak dosen ya, ingin memperjelas ya. Dan ternyata kita sudah sepakat ya, haleluya ya, alhamdulillah. Kan aku bilang, jenengan kan menukil God, Theos, Debata. Debata ini kan bahasa daerah, bahasa halak kita lah. Ya. Ini orang lain tidak tahu ini. Aku sulit cari padanannya di sini. Maka ini aku abaikan, aku ambil God dan Theos. Ya, lalu aku mengatakan Yesus ini, ya ini loh Pak, masih ada tanda silangnya ini. Jadi bukan aku membawa Yesus, God, Theos. Bukan. Ini kan ada tanda silang nih, lihat ini ya. Artinya Yesus itu bukan God. Jadi aku tidak membawa Yesus ke God seperti yang Bapak katakan kan begini. Kok Gus Mbeti bawa ke Yesus? Tidak. Lah ini kan ada tanda silangnya ini. Aku juga tidak membawa Yesus ke Theos. Ini kan ada tanda silangnya ini. Yang aku bawa Yesus itu justru ke Lot, ke Kurios. Nah, di sini kita sudah ketemu, cuman panjenengan tuh salah memahami penjelasanku. Begitu juga si Rini ini ikut-ikutan keblangsak dia. Ya kalau memang jenengan sekarang mengaku bahwa Goteos Debata sebutan kalian atau sebutan kami untuk Allah, ya itu bagus. I'm agree, saya setuju. Justru aku menekankan itu. Untung belum aku hapus. Kalau aku hapus kan jadi sulit aku menjelaskannya. Ini yang kemarin loh ya. Lihat ini, masih ada tanda kali merah ini aku tulis. Ini merah ini. Artinya aku tidak membawa Yesus ke God, aku tidak membawa Yesus ke Theos seperti yang Pak dosen katakan. Enggak. Yesus itu justru dia aku bawa ke Lot. Dia aku bawa ke Kurios. Artinya level Yesus itu hanya masuk ke dalam Lot dan Kurios. Sedangkan level God dan Theos inilah levelnya Allah. Gitu Pak maksudku. Artinya Yesus itu bukan God, Yesus itu bukan Theos. Yesus itu Lot, Yesus itu Kurios. Siapa yang God, siapa yang Theos, dialah satu nama agung YHWH atau dalam Alkitab dikatakan Allah. Sudah clear belum di sini? Ini loh ya. Ini namanya apa? Jejak digitalnya masih jelas. Ada tanah garis panah ke sini terus aku kasih silang merah. Garis panah ke sini aku kasih silang merah. Aku ulangi lagi. Artinya Yesus ini bukan God, ini silangnya masih ada. Artinya Yesus bukan Theos, ini silangnya masih ada. Yesus itu siapa? Lot. Nah, ini nggak ada silang. Siapa? Kurios, ini nggak ada silang. Jadi pernyataan panjenengan tentang kok Gus Beti membawa ke Yesus sih?
Itu sesuatu yang salah Bapak pahami. Tapi harapanku setelah aku jelaskan ini, Bapak dosenku yang aku hormati, Pak Arlison Ginting MTH, ya, begitu juga Rini, semoga bisa paham. Ya, dan kita sudah sepakat di sini bahwa yang namanya God, yang namanya Theos, namanya Debata itu Allah. Artinya Yesus bukan God, Yesus bukan Theos, Yesus bukan Debata. Lalu siapa Yesus? Yesus adalah Lord, Yesus adalah Kurios. Ya, sepakat kita ya? Kalau lihat komennya harusnya sepakat. Ya, oke. Itu dulu yang menurutku penting. Aku akan masuk ke yang belum sempat aku berikan komentar, yaitu di mukjizat bukti Yesus bukan Allah di seri keempat tamat. Ya, itu belum aku kasih komentar. Ya. Oke, aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku kalau waktunya luas gini enak, jelaskan itu nggak keburu-buru. Tapi kalau sudah keburu-buru, seperti pagi tadi, kira itu mau sekolah itu agak ribet aku kalau tertekan waktu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu kalau bahasa Ibraninya haleluya. Yah itu Yahweh, YHWH, halalul Yahweh gitu loh. Gak tahu kalau bahasa Yunaninya itu Pak dosen kita Arlison Ginting yang tahu ya, kan beliaunya dosen bahasa Yunani, Gerika ya. Oke. Banyak komen yang masuk ya di seri yang keempat, seri tamat dari kajian mukjizat bukti Yesus bukan Allah ya. Ini juga banyak yang disalahpahami ini, tapi ya sudahlah, aku gimana lagi aku harus menjelaskan. Tapi alhamdulillah meskipun banyak yang masih salah paham, tapi sudah banyak juga yang paham ya. Jadi artinya ketika Yesus itu melakukan mukjizat, itu semakin membuktikan bahwa dia adalah bukan Allah gitu loh. Karena kalau Allah ya nggak bisa disebut mukjizat, ya sudah seharusnya Allah itu bisa melakukan itu gitu. Objeknya itu, stressing pointnya itu ke manusia kalau mukjizat ya. Tadi pagi sudah aku jelaskan ya. Jadi kita ini saling siksak ini ya. Kalau kalian memang nggak mengikuti runut itu, tiba-tiba masuk, aduh pusing tambah nggak ngerti nanti. Oke. Ini aku singkat aja lah ya, karena waktunya supaya kita bisa masuk ke sini nanti. Mas Isdianto BPTK, Sidamanik ya bagus, terima kasih. Alhamdulillah Gus, Sidamanik hadir, mantap penjelasan dan terang benderang. Semoga sehat selalu Gus dan murah rezeki. Amin amin rabbal alamin. Bapak kita Ikhwan Tamin, alhamdulillah wong tuwek sing Tegal hadir Gus. Di Tangerang itu ada kecamatan Mau, di kecamatan itu ada desa Tegal. Salam Isra Gus. Islam rasional Gus ya. Tak kurang-kurangnya aku panjatkan doa ke Gusti Allah Maha Agung untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Soleha kita Aisyah hadir nyimak kajiannya Gus Peti dari Surabaya. Oke. Soleha kita Gispati dari Palu. Alhamdulillah paham Tuan Guru penjelasannya. Oh alhamdulillah ya, paham dia. Yang melakukan mujizat itu pasti manusia bukan Allah, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah ini loh, ini cerdas ini. Boya ini dibaca gitu loh. Dan artinya itu bukti bahwa Yesus bukan Allah karena melakukan mukjizat. Salam Isra dari Palu. Wey. Ini kurang jelas siapa penjelasan dari Gispati ini. Jadi kalau yang masih salah-salah paham itu dengarkan penjelasannya Gispati. Ya. Berikutnya salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra, Abon hadir izin ngaji dan sehat selalu Tuan Guru, amin. Oke, terima kasih. Berikutnya Aditya derek nyemak. Oke, terima kasih. Irfan Al Akbar,
Masih selalu always ternyata ya, dan tidak pernah never. Terima kasih. Yesus sudah jelas hanyalah seorang manusia yang diberi mukjizat oleh Bapaknya, yaitu Allah. Bukti Alkitabiah sudah terlalu banyak yang jelas tertulis baik itu di kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru maupun Perjanjian terakhir yaitu Al-Quran. Kerinci jamik selalu rintik-rintik di atas genting. Iya, kan kemarin sudah kita nukil itu ya di KSP, kisah para rasul berapa kemarin itu kan sudah kita bedah itu ya. Kisah para rasul 2:22 ya. Jadi mukjizat itu adalah tetap saja dalam otoritas Allah. Dan itu diamanahkan kepada para nabi-nabinya yang dikehendaki. Itu dong. Paham di situ. Jadi tetap aja otoritasnya bukan di nabi-nabinya itu. Mulai dari Nabi A sampai Nabi Z lah, terserah. Semua itu kalau tidak diberi wewenang oleh Allah tidak bisa. Makanya di kitab Kisah Para Rasul 2:22 dikatakan ya. Ini terpaksa aku ulangi lagi nih supaya paham kalian. Kalau yang sudah paham alhamdulillah ya. Dilakukan ya oleh Allah dengan perantaraan Dia. Siapa? Yesus. Perantara. Jadi bukan otoritas di Yesus melakukan mukjizat, bukan gitu ya. Sudahlah, itu kemarin ulangi lagi videonya kalau nggak jelas. Kisah Para Rasul 2:22 sudah kita bedah, sebedah-bedahnya, sehabis-habisnya. Ya. Jadi itu ya. Berikutnya Kang Naryo Endri Tulungagung ikut nyimak lepas sholat Isya berjamaah di masjid. Oke, terima kasih. Dimas Sunse Semarang hadir nyimak Tuan Guru, salam Isra. Oke, salam Isra juga. Soleha kita hari ini Demak hadir nomor 4 Guse. Yo, terima kasih ya. Semoga sehat selalu bersama keluarga di Demak dan salam untuk semua keluarganya ya. Semoga dalam ridho Allah. Berikutnya Kang Nurkolis yang punya Brebes. Salam Ubaru, salam Islam rasional guru. Oke, terima kasih. Hermas Edison. Terima kasih. Jempol 3. Kang Wahyu 72 Brebes, salam Isra. Oke, salam Isra juga. Kang Mas Didi nyimak Gus. Oke, terima kasih. Berikutnya El Diablo nyimak Gus. Oke, terima kasih. Rizal Wahyu, ini senior junior kita dari Rembang yang masih kuliah di Undip. Oke, terima kasih. Itu yang sudah aku baca, dan ada yang belum aku baca maka akan aku baca karena ini sedikit perlu penjelasan. Ya, pertama dari Kang Rara. Ini Rara ini Mbak atau Kang sih? Rara Mano ini. Dia bilang begini. Gus, mohon dibahas tentang mutawafikah Allah bertajali. Kristen meyakini bahwa Allah Abraham bisa menampakkan diri bermanifestasi. Kejadian pasal 81. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon Tarbatin Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Gini Rara Mano, ini Mbak atau Mas ya, nggak tahu aku. Kamu minta dijelaskan mutawafika Allah bertajali. Seharusnya kamu sertakan juga itu ada di Quran bagian yang mana? Di Quran surat apa? Ayatnya berapa? Seperti ini kamu nukil bagus ini. Ya, Kejadian pasal ayat 1. Nah, jadi kan aku bisa langsung menuju ke sana. Maka aku ingatkan, coba kamu memang ada terjemahan yang bermasalah di situ. Coba dari 18:1 kamu baca terus. Itu kan nanti malaikat Tuhan itu, bukan Tuhan. Ya. Malaikat Tuhan itu bukan Tuhan. Tuhan itu tidak bisa dilihat, dan orang Israel tahu, siapa mau lihat mampus dia. Makanya mereka nggak mau diajak Moses untuk naik ke atas gunung menerima dasatita 10 perintah Tuhan. Justru Kanjeng Nabi Musa disuruh berangkat duluan karena mereka tahu kalau melihat Allah mampus. Gitu ya.
Maka dalam Kejadian 18 pasal 1 itu coba kamu baca satu perikop. Itu nanti itu dijelaskan malaikat Tuhan maksudnya, bukan Tuhan. Ya. Untuk yang mutawafika Allah bertajal itu tolong sertakan. Quran surat berapa ya? Supaya aku bisa langsung sana gitu. Oke. Nah, terus ini dari Kang Mas Bapak dosen kita Arlison Ginting. Nggak boleh gitu dong Pak Arlison. Semuanya bisa kita diskusikan. Ya tenang aja Pak Arlison ya. Jangan begitu dong. Aku tidak boleh begitu. Aku harus menghormati Yesus. Karena aku sudah katakan, aku itu sangat menghormati Yesus. Tapi aku tetap dalam aturan main. Dia tidak boleh diposisikan lebih rendah dari posisinya. Tapi dia juga tidak boleh dinaikkan lebih tinggi dari posisinya. Penghormatan itu adalah menempatkan sosok itu pada tempatnya. Karena kalau gubernur kita anggap presiden, dia marah, dikirain kita mengejek, menghina. Begitu juga ketika presiden kita panggil, kita anggap gubernur, dia juga marah. Dia anggap mengejek. Bagaimana cara menghormatinya? Presiden kita posisikan pada presiden, gubernur pada gubernur gitu Pak. Seperti aku juga begitu. Memposisikan Yesus tepat pada tempatnya. Tidak turun dan tidak naik. Gitu loh ya. Jadi komentar jenengan yang rupanya susah sekali meyakinkan orang-orang bahwa Yesus itu manusia dan gak bisa apa-apa. Ya. Semakin banyak orang-orang, semoga semakin banyak orang-orang seperti Gus Beti yang mau bekerja keras sehingga lebih banyak orang diyakinkan bahwa Yesus itu ora ono opo-opone. Nah, ya nggak begitu dong Pak. Ya, ini nggak tahu teman-teman luar Jawa tahu nggak? Yang maksudnya itu Yesus itu nggak ada apa-apanya. Ya bukan begitu dong. Ya. Yesus kalau bilang bahwa dia tidak bisa apa-apa, itu kan di kitab Yohanes juga mengatakan begitu. Aku tidak bisa apa-apa, Bapa lebih tinggi daripada aku. Aku mengerjakan apa yang aku lihat Bapa kerjakan. Itu bukan kata-kataku. Kitab Yohanes kan mengatakan begitu, Bapak, ya. Terus yang jenengan bilang Yesus itu orang nopo-pone. Dan bahasa itu ada rasa ya. Kalau bukan orang Jawa nggak ngerti ya. Menganggap orang dengan diksi aduh sebentar ini bahasa Jawa ya. Bahasa itu kan ada rasa, jadi aku jelaskan karena orang di luar Jawa nggak ngerti. Ya, diksi yang terangkai dalam narasi ora ono opo-opone itu dalam dimensi kultur Jawa itu berarti merendahkan. Ya. Kon gelem ini Jawa Malang ya. Kalau Jawa Malang tuh kon kamu. Kon gelem gombol arek iku. Ah males, ora ono apa-apane. Kamu mau aku kumpul sama anak itu? Ah nggak mau, nggak ada apa-apanya dia. Nah, diksi ora ono opo-opone itu diksi merendahkan. Makanya aku bilang kepada Lai Arlison Ginting ini ya, kalau bahasa Batak Toba di daerahku begitu, tapi ini di Batak Karo maka Sili Arlison Ginting ini ya, jangan gitu dong ya. Aku tidak merendahkan Yesus, tidak. Aku harus menghormati. Cara menghormatinya seperti apa? Yang seperti tadi itu, memposisikan beliau pada posisinya. Ya kalau dibilang Yesus itu orang ono opo-opone ya jangan lah, itu kan penghinaan dan aku tidak begitu. Oke, aku terlepas dari Yesus ya, kita bicara secara umum aja lah ya. Secara umum para nabi. Ini sudah jelas ya, maka aku hapus. Secara umum para nabi dari mulai Nabi Adam sampai kanjeng Nabi Muhammad. Aku akan jelaskan ya
Kalau di Al-Quran itu ada, tapi dia akan pakai istilah Arabian, nanti nggak familiar. Supaya familiar ya, itu aku Indonesiakan saja ya. Karena Al-Quran itu kadang-kadang menyebut insan gitu ya. Ini. Ini semoga kering. Oh, belum setengah jam kan deh? Masih 25 Pak ya, tenang Pak, masih 25. Ini tenang, masih 25. Gini ya, ada dalam dimensi, ini dimensi ya. Ini dimensi, ini supaya gampang aja aku jelaskan. Nanti kalau aku jelaskan pakai pendekatan Arabian agak sulit, apalagi kalau bahasa Arab. Dimensi ini ada dimensi manusia itu, ada dimensi sosial. Ya. Ada dimensi fisik. Ya. Ada dimensi metafisik. Ya, inilah. Ya. Ini gimana ya? Dimensi ini manusia. Ya, ini manusia. Ya. Ini ya, lu panjangin. Ini aja. Ini manusia, ya. Ini nabi. Semua nabi ini, ya. Ini kita bagi begini, seret. Ini begini, seret. Ini begini, seret. Ini begini, seret. Ini begini, ini begini, ini begini, ini begini, ini begini. Manusia dan nabi, ya. Kalau manusia dibanding nabi, ya, dalam strata sosial jelas nabi lebih tinggi. Nabi siapa saja? Ini lebih rendah. Dari mulai Nabi Adam dan sampai Nabi Muhammad. Kalau dibanding manusia lebih tinggi manusia secara sosial. Karena mereka adalah guru-guru kita. Rabi itu kalau bahasa Ibrani itu ya guru itu, pembimbing kita. Jadi secara sosial ya, nabi itu mesti lebih tinggi dari manusia pada umumnya karena dia gurunya manusia. Diutus oleh Allah untuk mengajari kita. Kalau aku tarik lebih simpel, Allah mengutus Jibril untuk menjadi guru Kanjeng Nabi Muhammad. Nanti Kanjeng Nabi Muhammad menjadi guru manusia kita ini. Sama dengan nabi-nabi semuanya juga gitu. Ya. Jadi secara sosial nabi itu lebih tinggi daripada manusia. Ya. Secara metafisik, ya, aku lari ke sini, lompat. Manusia juga itu di atas nabi. Metafisik itu apa? Sesuatu yang tidak bisa dilihat fisik. Kesolehan parameternya. Pasti ya para nabi itu lebih soleh kesolehannya. Ya. Yang sama itu ininya. Ini sama ini. Antara manusia dan nabi fisiknya sama. Ya seperti ini. Ya ada daging, ada kulit, ada daging, ada darah, ada tulang. Sama. Secara fisik sama. Kalau nggak makan ya lapar. Makanya Yesus itu kan habis puasa lapar. Itu manusiawi. Nggak ada ceritanya habis puasa tetap kenyang, itu bohong itu. Yesus itu habis puasa 40 hari lapar. Maka dia cari pohon ara. Sayangnya Yesus nggak tahu bahwa pada waktu itu pohon ara lagi kagak musim. Itu membuktikan Yesus tidak maha tahu. Gitu loh. Kan simpel toh menjelaskannya. Masa sulit penjelasanku? Kalau Yesus maha tahu, dia tidak akan cari pohon ara. Orang itu bukan musimnya pohon ara berbuah kok. Tapi terlepas dari situ kita tahu,
Yesus itu lapar karena habis puasa. Itu manusiawi, fisik sama manusia dimanapun. Entah dia manusia kita umumnya, entah dia nabi. Kalau nggak makan ya lapar. Makanya di Al-Quran itu dikatakan bahwa Kanjeng Nabi Isa dan ibunya itu memakan makanan ya seperti kita. Artinya apa? Dia itu manusia. Gitu loh. Ya, dia itu manusia secara fisik. Ya bisa sakit, bisa lelah, bisa muda, bisa tua. Nanti Kanjeng Nabi Isa itu yang mengalami itu ya, bisa tua. Coba nanti kalau dia menurut yang percaya ini, kalau gue kan kagak percaya. Kanjeng Nabi Isa katanya nanti mau turun lagi. Kalau turun lagi itu usianya dalam rupa seperti apa? Apa muda? Apa tua? Apa sudah kakek-kakek? Bayangkan berapa puluh abad itu. Ya. Jadi itu sama. Jadi aku katakan ya Pak Arlison Ginting ya, dosen kita, manusia dan nabi itu secara fisik sama. Ini loh. Sudah aku ini ya, sama. Secara fisik sama. Ya. Mau manusia, mau nabi fisiknya sama. Tapi secara sosial tidak sama. Karena nabi itu guru-guru kita yang membimbing kita. Secara metafisik kesolehan juga nggak sama. Mereka mesti lebih taat kepada Allah, lebih soleh kepada Allah daripada kita. Jadi tidak bisa dikatakan dalam konteks ini ya, Yesus iku ora ono opo-opone. Tidak bisa, Pak. Dan saya tidak mengatakan begitu. Itu berarti merendahkan Yesus. Tidak. Yesus itu ya harus diagungkan karena dia adalah hamba Allah yang terpilih, dimuliakan oleh Allah, diagungkan oleh Allah untuk menjadi salah satu utusannya dari sekian utusan. Jadi begini petanya. Nabi siapapun termasuk Yesus. Jadi nggak bisa dianggap orang no popon itu nggak begitu Pak ya. Ora ono opo nih ya, ini nggak bisa ya, nggak boleh walaupun secara fisik kita sama, tapi secara sosial, secara metafisik kita tidak sama. Oke. Itu yang bisa aku jelaskan ya. Semoga laiku, sirliku, siliku, Alison Ginting, Bapak dosen kita bisa jelas ya. Jadi ya kita berusaha ya untuk memberikan pengajaran yang alkitabiah ya seperti itu. Ya. Yesus itu adalah bukan Allah. Oke. Aku bilang alkitabiah loh ya, bukan dogma. Kalau dogma ya silakan saja. Nih ya, semoga ini sudah jelas. Berapa lama dok? Kira itu? Berapa? 33 masih an. Nah, masih 33. Ya. Masih 33. Sekarang aku akan melanjutkan ini seri yang kedua. Ya. Seri yang kedua. Kita kembali ke diskusi antara Sili, Alison Ginting dengan Kang Mas Gedang Godok itu di apa ini, Bang ya? Di unggahan kita yang kemarin ya, di Mukjizat Bukti Yesus Bukan Allah seri yang pertama ya. Oke. Kita menuju ke diskusi antara Bapak dosen kita dengan Kang Mas Gedang Godok. Ya. Oke. Jadi begini. Ya. Kalian lebih tepatnya harus merujuk ke situ loh ya. Harus merujuk ke situ.
eh Yesus itu tidak bermain sandiwara. Tidak bermain sandiwara. Dan Silly Alexson Ginting juga sepakat kan? Karena ditulis begitu di diskusinya. Yesus tidak bermain sandiwara. Ya. Jadi Yesus itu tidak bermain sandiwara. Ya. Apa perlunya juga Yesus bersandiwara? Ya. Yesus tidak bersandiwara. Katakan begini oleh Pak Alexson Ginting, ya. Yesus tidak bermain sandiwara, tapi dia tahu kalau dia hidup di lingkungan Yahudi yang tak bisa menerima Allah lain. Lah memangnya Yesus menerima Allah lain? Kan tidak. Dan memangnya Yesus mengangkat dirinya sebagai Allah? Kan tidak. Yesus itu Yahudi loh, Pak. Dan para muridnya yang 12 itu juga Yahudi. Mereka tahu persis konsep teosnya. Jadi kalau Bapak katakan bahwa Yesus tidak bermain sandiwara, I am agree, saya setuju. Maka dari itu, ketika Kang Mas Gedang Godok ini ya kan mengatakan dalam Yohanes 5:18 itu dituduh oleh orang-orang Yahudi. Ya, kan itu masalahnya kan masalah Sabat itu. Kenapa orang Yahudi itu menuduh? Dasarnya dengki. Makanya aku bilang Yesus tersalib itu bukan dalam rangka untuk menebus dosa. Tapi dia korban dari kedengkian Yahudi gitu loh, Pak. Ini kita berbicara Alkitab ya. Bukan dogma. Nanti dogma itu kan beda dong kalau dibawa ke dogma nanti apa yang dikatakan oleh Paulus tentunya beda karena Graito jangan di situ nak, jangan situ. Nanti terekam di sini. Ya. Apa yang kamu di situ duduk baik-baik gitu loh. Ya, jadi gini. Jadi nggak konsentrasi ya. Sebentar aku minum dulu. Aku kan sudah katakan, Yesus itu disalib karena dengki. Nggak pernah orang Yahudi bilang, nih untuk nebus dosa lu ini. Nggak pernah. Baru kemudian oleh Paulus dibikinlah dogma yang disebut soteriologi salib. Yang pusat keselamatan itu ada pada salib. Makanya dikatakan juga ya, apabila Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah keimanan kamu dan sia-sialah pemberitaan kami. Karena bagaimana mau dibangkitkan kalau tidak tersalib? Memang berat karena kekristenan memegang dogma yang itu sudah dibantah oleh Al-Quran. Karena apa? Bukan Yesus yang tersalib. Gitu loh. Ya. Tetapi kalau kita tarik ke belakang, itu semakin jelas. Yahudi itu merekomendasi Yesus untuk disalib lewat tangan kekuasaan politis Romawi karena dengki. Bukan ini untuk nebus dosa kalian, ini salib-saliban ini. Tidak begitu. Itu setelah kemudian ya dikapitalisasilah oleh Paulus. Aku kalau ngomong Paulus juga aku fair loh ya. Ketika Paulus benar tak bilang benar. Ketika Paulus salah ya tak bilang salah. Ini kadang-kadang yang Islam juga goblok juga ini, nggak mau dengarkan ceritaku secara utuh. Jangan salahkan Paulus ketika dalam konsep teos. Paulus itu Yahudi. Dia sudah paham benar konsep teosnya itu tunggal, bukan tritunggal. Nah ini kok Kristen nggak terima, coba tunjukkan sama aku. Di mana Paulus mengajarkan tritunggal? Ayatnya mana? Ini yang Islam juga supaya tahu ini.
Paulus itu tunggal teosnya, bukan tritunggal. Dan Paulus tidak pernah mengatakan Yesus itu Allah. Nggak pernah, cari ayatnya. Yang Paulus katakan Yesus itu Tuhan, iya, tapi ngerti nggak kamu apa arti kata Tuhan? Makanya aku bilang, Yesus Tuhan iya, tapi bukan Allah. Kan begitu. Makanya sekali lagi teman-teman Islam, kalau berbicara konsep teos Kristen, jangan salahkan Paulus. Dia tidak punya andil dalam penyelewengan konsep teosnya Kristen. Yang dia, kalau kamu mau kritik, itu ketika dia membangun dogma soteriologi salib. Di sana. Karena apa? Penyalipan itu bukan untuk menebus dosa. Itu kan setelah dikapitalisasi oleh Paulus untuk membangun dogma. Penyalipan itu karena dengki. Jadi Pak dosen, ya, kalimat dalam Yohanes 5:18, ada tuduhan orang-orang Yahudi bahwa Yesus menyebut Allah adalah Bapanya, dengan demikian menyetarakan diri dengan Allah. Itu kan katanya orang Yahudi. Karena Yahudi mencari celah untuk apa sebab Yesus bisa dihabisi gitu loh. Ini kan Yahudi papan atas, elite ini bekerja supaya dia memprovokasi yang bawah. Dan benar yang Bapak bilang bahwa dalam Yahudi itu pantang ada Allah lain, bisa mampus orang. Ya itulah yang dipolitisasi oleh Yahudi tengik ini yang dengki sama Yesus. Maka dia katakan bahwa Yesus menyebut Allah adalah Bapanya, dengan demikian menyetarakan diri dengan Allah. Itu kata-katanya orang Yahudi. Karena Yesus tidak pernah menyatarakan dirinya dengan Allah. Jelas kok di kitab Yohanes, Bapa lebih besar daripada aku. Yohanes 10:30, baca itu. Bapa lebih besar daripada aku. Terjadi relativisme antara Yesus dan Bapa. Siapa Bapa itu? Ya Allah. Dulu. Ya. Jelas nggak di sini? Mana ini aku cari. Yohanes 10:30. Coba kamu buka, kita buka sama-sama. Jangan sampai aku keliru. Yohanes 10:30. Alhamdulillah. Ya, ternyata di sini aku dan Bapa adalah satu. Ya, bukan Bapa lebih besar daripada aku. Tapi apakah kata satu ini terus menjadi Yesus sama dengan Bapa? Enggak juga. Aku dan istriku adalah satu. Satu apa? Satu rumah. Satu apa? Satu tujuan. Satu apa? Satu cita-cita. Tapi istriku adalah istriku dan aku adalah aku. Dan aku lebih otoritas daripada istriku. Karena aku kepala rumah tangga. Gitu loh ya. Jadi jangan sampai salah memahami aku dan Bapa adalah satu. Ya. Sebentar, di mana Bapa lebih besar daripada aku itu di Yohanes berapa? Ya. Bentar, carian. Kamu juga nyari, ya. Bapa lebih besar daripada aku, ya. Itu ada di mana? Lebih besar. Oh, nah. Lebih besar. Yohanes. Yohanes. Bapakku. Kamu buka di Yohanes 14:28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Jadi Yesus tidak pernah menyetarakan dirinya dengan Allah. Adapun di Yohanes 5:18 itu tuduhan orang Israel supaya dengan cara itu dia bisa menghabisi Yesus. Karena apa?
dengki, bukan karena menebus dosa. Maka Yesus membela diri dengan pernyataan yang bisa kita lihat di ayat yang ke-19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri." Nah, seperti tadi itu loh, Pak. Jadi Yesus itu memang tidak bisa apa-apa, tapi dia akan menjadi apa-apa karena dalam amanah yang diberikan, otoritasnya tetap di Allah. Gitu loh. Ya. Lihat ini. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab Bapa, sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak." Ya, sudah jelas. Yesus tidak pernah mempersamakan dirinya menjadi setara dengan Allah. Nah, itu Pak, itu bukan sandiwara, dan Bapak sudah setuju. Ya, sudah setuju kan, Yesus tidak bersandiwara, dan kita setuju Yesus tidak bersandiwara. Jadi jangan menganggap itu sebuah upaya, kan begini komentar Pak Alison di atasnya. Yesus sengaja menempatkan Bapa lebih tinggi dan mengakui karya Bapa untuk meredam amarah orang Yahudi. Sebab bagi mereka, siapa yang menempatkan posisi sebagai Allah wajib mati. Nah, ini bisa salah ditafsiri ini, Pak. Ya, karena Bapak menggunakan diksi Yesus sengaja. Jadi ada kesan di sini Yesus itu sebetulnya setara dengan Bapa. Tidak. Berarti kalau begitu Yesus bersandiwara dong supaya dia tidak dihukum mati, kan jadi begitu. Jadi ada kesan Yesus itu memang sengaja memposisikan Bapa lebih tinggi daripada Yesus supaya dia tidak dihukum mati. Karena kesannya begitu, padahal tidak begitu. Memanglah Bapa itu lebih besar daripada Yesus. Bukan Yesus mengatakan begitu supaya tidak dihukum mati. Karena memang begitu itu, Bapa lebih besar daripada aku. Jadi antara pernyataan Bapak yang atas sama yang terakhir jangan sampai kontradiksi. Karena kita sudah sepaham bahwa tidak ada sandiwara dalam Yesus. Gitu ya. Berapa jam, Le? 47 ya. Oke lah, sampai di sini dulu ya. Aku kira jelas ya. Besok aku akan jelaskan lagi di seri yang ketiga. Ya. Aku tadi sudah menjelaskan ya. Saya nukilannya ini kamu catat ya. Mana tadi? Ini bagus ini diskusinya ya. Aduh. Sebentar ya. Nah, ini. Yohanes 5:18. Yohanes 5:18 itu tuduhan Yahudi dijawab oleh Yesus dalam Yohanes 5:19. Ya. Di sini ini tuduhan Yahudi, bukan Yesus menyetarakan diri, bukan. Ini Yahudi menuduh yang aku bilang tadi supaya dia punya alasan untuk menghabisi Yesus. Karena dengki itu tadi. Maka di sini Yesus membela diri dengan jawabannya bahwa Bapa itu posisinya lebih tinggi dari Yesus. Karena di sini dikatakan Yesus itu menyetarakan, ya, setara. Di sini dibantah oleh Yesus bahwa Bapa itu lebih tinggi daripada Yesus. Jadinya tidak setara. Itu loh. Tidak setara kan? Jadi Yesus tidak mau dijebak. Yesus itu pintar. Ya. Ketika Yahudi memfitnahnya dengan Yesus itu menyetarakan dirinya dengan Allah. Dijawab Yesus, tidak, Bapa itu lebih unggul daripada aku. Artinya tidak setara. Tapi Pak Alison, ini
5:19 ini bukan sandiwara loh ya. Jangan dipahami ini sandiwara supaya dia tidak dihukum mati oleh Yahudi. Ya. Kan Bapak sudah sepakat juga di bawah itu Yesus tidak bercanda. Jadi ini Yesus tidak bersandiwara loh. Jangan dipahami menjadi Yesus itu sebetulnya setara, tapi dia supaya tidak dihukum mati maka dia mengatakan tidak setara. Jangan begitu kerangka berpikirnya. Bisa amburadul nanti. Ya. Ini sudah dijawab oleh Yesus. Ya. Dan besok kita lanjutkan bahwa Yesus itu selalu berkata dalam kebenaran. Ya. Tidak ada sandiwara, tidak ada dusta dalam mulutnya. Ya. Sementara ini dulu, besok kita lanjutkan di seri yang ketiga. Ya. Oke. Terima kasih ya sudah melanjutkan seri yang kedua, tinggal besok cari yang ketiga. Jadi kita tahu ya, semua itu Yahudi. Awalnya Nasrani perdana itu Yahudi. Jadi murid-murid Yesus itu juga Yahudi. Jangan ada anggapan murid-murid Yesus itu non-Yahudi gitu loh. Orang sudah jelas loh, aku diutus untuk mengurusi domba-domba yang hilang di antara umat Israel. Israel itu Yahudi itu. Jadi artinya tidak mungkin bersandiwara di sini karena ada orang Yahudi. Lah memangnya Yesus nggak berinteraksi kepada muridnya yang Yahudi? Kalau memang Yesus itu Allah atau menyamakan dirinya dengan Allah, kabur itu 12 murid, tidak mau dia punya guru seperti itu. Tapi faktanya kan mereka setia. Itulah yang disebut dalam Al-Quran Hawariyun. Karena apa? Itu semakin bisa kita jadikan bukti bahwa memang penyakitnya itu di sini. Ketika dia dipitnah, dia menyetarakan dirinya dengan Allah. Maka dijawab tidak setara. Dan ini bukan sandiwara. Ya. Oke. Sampai di sini dulu ya. Untuk teman-teman Islam, jaga Allah, jaga Nabi, Al-Qur'an ya, dalam bingkai imanmu. Tetapi tetaplah memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Mereka adalah saudara-saudara kita. Kalau ada perbedaan tentang teologis, jangan dibicarakan di ruang sosial, karena ruang sosial itu aplikatif. Di sana tidak ada diskusi. Yang ada kita harus saling hormat. Nah, perbedaan-perbedaan itu harus dibawa di meja diskusi seperti ini. Keluar dari sini jangan. Makanya aku selalu menyarankan, jaga imanmu tapi hormati saudara kita yang memilih jalan lain. Gitu. Ya. Oke, kita sama-sama berdoa semoga kita semua mendapatkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima sehingga bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.